Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan saya presentasikan adalah atau akan saya jelaskan adalah metode eliminasi Gauss. Oke, langsung saja. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks baris. Matriks baris ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, ini caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks, teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, ciri-ciri metode Gauss di sini yaitu yang pertama, jika suatu baris tidak semua nol, jadi tidak semuanya 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1 atau utama. 1 utama. Baris 0 terletak paling bawah, 1 utama baris berikutnya berada di kanan 1 utama baris di atasnya. Nah, di bawah 1 utama harus 0. Jadi di bawah ini nih harus 0. Eliminasi Gauss-Jordan di sini pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Jadi eliminasi Gauss itu dilakukan untuk kita ubah sesederhana mungkin. Nah, untuk yang eliminasi Gauss ini lebih sederhana lagi. Caranya dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Kalau di dalam matematika, inverse itu kan kebalikannya ya. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah yang pertama, ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris eselon yang tereduksi. Jadi bentuk eliminasi Gauss-Jordan dengan eliminasi Gauss, perbedaannya adalah kalau yang eliminasi Gauss itu sampai tahap ini, jadi di bawah 1 ini masih ada 0, 0, dan 0, sehingga kita bisa cari nilai yang ini. Kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan, jadi hasilnya menjadi matriks identitas, sehingga tidak perlu kita eliminasi substitusi lagi, langsung kita dapat nilainya. Contoh soal Gauss dan Gauss-Jordan, jadi cari nilai X1, X2, X3 pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi persamaannya 2X1 plus X2 plus 4X3 sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X1 plus 2X2 ditambah X3 sama dengan 10. Ini persamaan yang kedua. Kemudian X1 plus 3X2 plus 3X3 sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kita lihat. Dari persamaan yang tadi, kita ubah persamaan 1, 2, dan 3 ini ke dalam bentuk sebuah matriks. Jadi kolom yang pertama sebagai X1, kolom kedua sebagai X2, dan kolom ketiga sebagai X3. Yang dibatasi oleh garis ini merupakan hasilnya. Jadi kalau kita baca di sini, persamaan yang pertama adalah ini, persamaan yang kedua adalah ini, kemudian persamaan yang ketiga adalah ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa ini adalah 2X1 ditambah 1X2 ditambah 4X3 sama dengan 8. Jadi matriks ini diambil dari persamaan ini. Hasilnya adalah ini. Nah, untuk matriks yang selanjutnya ini, caranya itu adalah langkah kedua ini membuat B1 artinya di sini adalah baris yang pertama yang ini,
diubah menjadi B1 dikurangi B3. Diubah menjadi B1 dikurangi dengan B3. Jadi B1 ini adalah yang ini dikurangi dengan B3. Jadi 2 dikurangi 1. Saya tuliskan langkahnya di sini. 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 3, kemudian 4 dikurangi 3, dan 8 dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah ini. Untuk yang lainnya tetap 3, 2, 1, 10, 1, 3, 3, 8 ini tetap. Jadi kita menyelesaikan satu-satu. Yang pertama, untuk yang langkah kedua ini adalah baris yang pertama. Nah, hasil dari yang ini adalah ini. 1, minus 2, kemudian 1, dan 0. Sisanya tetap. Langkah ketiga, yaitu kita membuat baris B2 yang ini dengan cara mengurangi B2 dikurangi 3B1. Karena kita menginginkan nilai 3 ini di bawah 1 ini adalah nilainya adalah 0. Jadi 3, jadi B2 baris yang kedua dikurangi dengan 3 dikali baris yang pertama. Hasilnya adalah 1, minus 2, 1, 0-nya tetap. Karena yang mau kita ubah adalah baris yang kedua, maka ini hasilnya menjadi 0, 8, minus 2, dan 10. Baris yang ketiganya tetap. Nah, untuk langkah yang keempat ini, kita mau mengubah nilai di bawah. Ini kan baris yang pertama di bawahnya udah 0 nih. Mau kita mengubah nilai 1 ini menjadi 0. Jadi caranya adalah dengan cara baris ketiga. Untuk mengubah baris ketiga ini adalah baris ketiga ini dikurangi baris yang pertama. Jadi ini langkahnya. Yang baris pertama, baris keduanya tetap. Hasilnya adalah ini. Nah, ini merupakan eliminasi Gauss. Langkah selanjutnya, karena di sini kita di bawah baris yang pertama ini adalah 0, baris yang kedua ini adalah di bawahnya 0. Kita menginginkan persamaan ini lebih sederhana lagi sehingga nantinya bisa dihitung lebih mudah. Jadi langkah yang kelima ini kita buat baris yang keduanya kita ubah menjadi B2 dibagi 8. Jadi B2 ini dibagi 8 tetap 0. Kemudian 8 bagi 8, minus 2 bagi 8, 10 bagi 8. Yang baris pertama dan baris ketiganya tetap. Sehingga ini yang berubah menjadi 0, 1, minus 0,25, dan 1,25. Nah, selanjutnya, untuk langkah yang keenam, kita mau membuat B3. Di sini B3-nya itu adalah B3 dikurangi 5B2. Karena kita mau mendapatkan bagaimana caranya di bawah, ini kan 0, 0 ya, 0, 0. Bagaimana caranya di bawah 1 ini nilainya adalah 0. Sehingga kita bisa mencari nilai yang X3 ini. Jadi kita hitung mundur. X3 dulu. Nah, dari sini diperolehlah B3-nya dikurangi 5B2. Dari sini hasilnya adalah ini. 0 dikurangi 5 kali 0 hasilnya 0. Ini, dan ini. Kemudian selanjutnya kita mau menyederhanakan persamaan yang ini. Ini kan masih 3,25 nih. Jadi supaya lebih mudah lagi nilainya supaya 1 sehingga didapatkan nilai X3. Caranya adalah dengan B3-nya kita ubah menjadi B3 dibagi dengan 3,25. Jadi ini hasilnya ini hasilnya ini, kemudian 3,25 hasilnya 1, 1,75 bagi 1,75. Nilainya adalah 0,538. Nah, langkah terakhir, substitusikan dari bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai X3 itu adalah 0,38.
0,538. Untuk mendapatkan nilai X2 tinggal kita substitusikan ke baris atau persamaan yang kedua. Begitu juga untuk yang mendapatkan nilai X1. Nah, langkah terakhir adalah substitusikan dari bawah. Jadi yang tadi disebutkan ini, disubstitusikan hasilnya adalah ini. Oke, setelah dapat nilai X2, kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Hasilnya jadi 2,23. Jadi X1 sekian, X2 sekian, dan X3 0,538. Nah, bagaimana dengan eliminasi Gauss-Jordan? Nah, sebenarnya hanya tinggal melanjutkan dari langkah eliminasi Gauss seperti ditambahkan langkah 8 sampai langkah 10, tapi saya mengulanginya kembali dari awal. Jadi, angka 1 sampai dengan langkah 4 sama, langkah 5 sampai dengan langkah 8 itu sama. Untuk yang Jordan, kita lanjutkan ke langkah 9, 10, dan terakhir ini. Jadi bagaimana caranya untuk Gauss Jordan ini mengubah matriks bentuk eliminasi Gauss ini ke dalam bentuk matriks identitas. Jadi semuanya 1, 1, 1 bentuknya. Jadi caranya dengan cara yang sama tadi, B2-nya ditambah 0,25 dikali dengan B3, hasilnya adalah ini. Kemudian setelah dapat ini, kita mau mengubah 0,5 ini menjadi 0, sehingga kita ubah B1-nya menjadi B1 dikurangi 0,5 kali B3. Jadi dari sini kita hitung. B1 ini dikurangi 0,5 kali B3. Hasilnya adalah ini. Angkanya adalah ini. Oke, angka terakhir setelah kita dapat matriks identitas, nah ini karena ini sudah kita hitung, jadi kita tidak perlu mensubstitusi lagi nilai X1, X2, X3. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai X3 adalah sekian, X2 adalah sekian, X1 nilainya adalah sekian, gitu. Jadi isinya sama seperti pada eliminasi Gauss, cuma bedanya untuk yang Gauss-Jordan ini kita ubah ke dalam matriks identitas. Sampai sini terima kasih, mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.